ini aku akan menemani kalian untuk mengetahui peristiwa sejarah. Apakah kalian tahu peristiwa sebelum proklamasi itu apa saja? Yang pertama, awal kekalahan Jepang. Perang Dunia Kedua, Jepang melawan Amerika. Jepang perlahan tidak mampu melawan kecanggihan senjata Amerika Serikat. Hingga pada puncaknya pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Hiroshima dan Nagasaki, dua kota penting di Jepang, dibom oleh Amerika Serikat. Karena Jepang semakin terpojok ke Perang Dunia Kedua, Jepang akhirnya mengeluarkan janji kemerdekaan Indonesia. Janji tersebut sengaja dikeluarkan oleh Jepang untuk meredam keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka. Jepang tidak ingin Indonesia melakukan perlawanan karena Jepang sudah pusing dengan kekalahan Perang Dunia Kedua. Yang kedua, pembentukan BPUPKI. Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso menyebut bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaan jika Jepang mencapai kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya. Janji diwujudkan dengan membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai. BPUPKI diumumkan pada 1 Maret 1945 oleh Jenderal Kumakichi Harada dan diresmikan pada 29 April 1945. Sidang pertama BPUPKI dilakukan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 untuk merumuskan asas dan dasar negara. Pembentukan Panitia 9 pada 22 Juni 1945. Sidang kedua BPUPKI dilanjutkan pada 10 sampai 16 Juli 1945 untuk membahas tentang rancangan undang-undang dasar termasuk pembukaan dan batang tubuh. Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI kemudian dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Yang ketiga, pembentukan PPKI. Hasil sidang BPUPKI, pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PKI diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Ho Chi Minh, Vietnam oleh Jenderal Terauchi. Peresmian berdirinya PPKI dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Yang keempat, kekalahan Jepang. Jepang berusaha menyembunyikan fakta kalau mereka sudah resmi menyerah pada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Rakyat Indonesia tidak mengetahui informasi tersebut karena alat komunikasi dikuasai oleh Jepang. Untungnya, beberapa pejuang kemerdekaan Indonesia, khususnya golongan muda, berhasil mengetahui informasi tersebut. Para pemuda seperti Amir Syarifuddin dan Sultan Syahrir berpendapat kalau kekalahan Jepang ini merupakan kesempatan besar Indonesia untuk mempercepat kemerdekaan. Soekarno-Hatta menolak karena mereka ingin mengecek kebenaran informasi kekalahan Jepang terlebih dahulu. Mereka berpendapat kalau proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dibicarakan dulu dengan PPKI. Golongan muda menolak pendapat Soekarno dan Hatta karena mereka ingin tetap memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri, bukan melalui PPKI yang merupakan bentukan Jepang. Peristiwa Rengas Dengklok, menyerahnya Jepang pada Sekutu, menimbulkan tekanan golongan muda agar golongan tua segera mempercepat proklamasi. Golongan tua yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memilih untuk menunggu keputusan Jepang dan hasil sidang PPKI hingga tanggal 16 Agustus 1945. Dini hari, golongan muda yaitu Soekarni, Wikana, Aidit, dan Chairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 menculik dan membawa Soekarno serta Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuan penculikan ini agar golongan tua segera membacakan proklamasi kemerdekaan saat itu juga. Pada
kesepakatan golongan muda dan golongan tua untuk melaksanakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang keenam, penyusunan naskah. Proklamasi penyusunan naskah kemerdekaan Indonesia kemudian disusun pada tanggal 16 Agustus 1945 sekembalinya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dari Rengas Dengklok. Peristiwa penyusunan naskah kemerdekaan Indonesia ini terjadi di rumah Laksamana Muda Maida Tadashi di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta Pusat. Saidi Melik menjadi sosok yang bertugas mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sementara di hari bersejarah tersebut, bendera merah putih dikibarkan dijahit sendiri oleh Ibu Fatmawati.